Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Di episode kali ini kita akan bahas mengenai Spider-Man Across the Spider-Verse yang sudah merilis trailer keduanya, yang memperlihatkan banyak banget kejutan, terutama ini berhubungan sekali dengan MCU. Sebenarnya kita udah pernah bikin trailer breakdown pertamanya ya, yang memperlihatkan banyak sekali varian-varian dari Spider-Man yang ada di berbagai macam multiverse. So buat yang menonton, silahkan cek dulu video trailer breakdown kita yang ada di kolom deskripsi di bawah, oke? So, kita akan bahas semuanya mengenai berbagai macam detail yang kita temukan untuk Spider-Man Across the Spider-Verse trailer kedua ini. Wah, gila. Tapi sebelum itu, jangan lupa tekan tombol subscribe. Karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video ini sebanyak-banyaknya, dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. So, Mario Booster, let's break down this video. Sebenarnya ada dua versi trailer yang dirilis oleh pihak Sony Pictures. Yang pertama versi internasional alias versi Inggrisnya, yang kedua ada versi Indonesianya. Nah, di video breakdown kali ini kita akan bahas mengenai yang trailer versi Indonesianya, kan ada begitu banyak kejutan yang ada di dalam cuplikan tersebut, terutama di intronya ya. So, langsung kita bahas cuy. Dalam trailer kedua awal ini memperlihatkan suara Peter Parker yang diperankan oleh Tobey Maguire yang mengatakan kita harus merelakan mimpi kita untuk melakukan hal yang benar, sambil menampilkan lambang laba-laba dari Spider-Man Tobey Maguire yang diambil setelah dia bertarung dengan Doc Ock di kereta api dalam film Spider-Man kedua. Tapi dialog ini diambil juga ketika Peter Parker ini berusaha menyiasati Doc Ock yang berusaha untuk membunuhnya menggunakan tentakel yang ada pada tubuhnya dalam final battle di Spider-Man 2 garapan Sam Raimi. Setelah itu ada suara dari Peter Parker yang diperankan oleh Andrew Garfield yang mengatakan bahwa ketika dia semakin menyelamatkan banyak orang, maka semakin banyak musuh yang akan dihadapi. Nah, dialog ini hanya muncul dari mulut Peter Parker sendiri dalam trailer pertama The Amazing Spider-Man kedua, dengan footage yang sama ketika Spider-Man menjatuhkan tubuhnya di langit-langit kota New York. Selanjutnya ada suara dari Peter Parker yang diperankan oleh Tom Holland alias dari MCU yang mengatakan bahwa dia ingin membuktikan dirinya bahwa dia bisa menjadi The Neighborhood Spider-Man. Nah, dialog ini dia bilang langsung ketika ada adegan Peter Parker akan berusaha menghentikan Mysterio di film Spider-Man Far From Home dengan lambang laba-laba yang dibuat baru di pesawat Happy Hogan. Nah, ini aja untuk memberikan sebuah petunjuk apakah jangan-jangan Spider-Man dari eranya si Tobey Maguire, Andrew Garfield, dan Tom Holland akan hadir di film kedua Spider-Man Across Spider-Verse ini, mengingat mereka sudah pernah melakukan hal yang sama sebelumnya dengan tema multiverse juga di Spider-Man No Way Home yang dirilis pada tahun 2021 kemarin. Well, sepertinya bakal kejadian sih, mengingat Sony Pictures ini membuat film kedua Across Spider-Verse ini udah gila-gila banget sih dengan main multiverse, dan juga lisensi Spider-Man itu masih dipegang penuh oleh Sony Pictures. Ditambah lagi semua fans Spider-Man yang dari ini juga makin banyak, ada yang dari komik langsung, ada juga dari film animasinya, ada juga yang dari versi gamenya, seperti itu ya. Jadi gua rasa mereka akan mengadakan cameo besar-besaran di sini dengan menambahkan 3 Spider-Man live action untuk menambahkan kesan Spider-Verse yang lebih lengkap lagi. Bahkan Tobey dan Andrew Garfield ini juga pernah mengatakan dalam wawancaranya ketika mereka akan mempromosikan No Way Home kemarin, yang mengatakan bahwa mereka berdua siap hadir di project Spider-Man berikutnya. Jadi gak menutup kemungkinan bahwa mereka bertiga akan hadir di project animasi ini, mengingat kejadian di No Way Home itu juga disebutkan dalam trailer ini. Seperti itu. So, kita akan bahas semuanya satu persatu, oke? Selanjutnya ada sebuah adegan di mana Spider-Man versi Miles Morales ini muncul dengan dia berayu di tengah kota Brooklyn dan menunjukkan kepada semua orang-orang yang di sana bahwa dia adalah Spider-Man yang baru setelah Peter Parker alias Spider-Man yang utama sudah tewas akibat dibunuh oleh Kingpin di film pertamanya kemarin. Setelah itu muncul logo Sony Pictures Studios dan juga Marvel seperti biasanya. Tapi coba kalian perhatikan di bagian logo Sony Pictures-nya, di background-nya itu ada warna biru dan juga ada berbagai macam gradien warna yang lainnya, yang memang biru itu membuat gue ingat di langit-langit yang ada di The Void, terutama setelah Loki dan Sylvie mendatangi markas dari He Who Remains. Sebenarnya ini sebuah trivia aja sih yang mengingat kita semua bahwa film ini akan bertemakan multiverse, sama halnya dengan No Way Home dan juga Loki series yang memang mereka juga bertemakan multiverse Marvel. Ada selanjutnya di mana Miles sedang mendengarkan sebuah musik di telinganya dengan menggunakan
headset dan dia didatangi oleh Gwen Stacy kembali yang mengajaknya untuk pergi ke sebuah tempat yang ada di inti multiverse Spider untuk bertemu dengan para varian Spider-Man. Selanjutnya muncul Spider-Woman yang alter egonya adalah Jessica Drew yang terlihat dia membawa sebuah motornya dalam kondisi hamil dan sudah dikonfirm oleh pihak sutradaranya yang mengatakan bahwa Jessica Drew yang ada di Spider-Verse ini muncul dari Earth 1610 yang sebenarnya kalau di versi komiknya itu di Earth 1610 ini dia itu adalah hasil cloning dari Peter Parker yang diciptakan oleh Doc Ock setelah perang cloning. Tapi kalau kita lihat Jessica Drew di Earth 616 di versi komiknya yang pertama kali muncul di komik Marvel Spotlight issue nomor 32 yang ditulis pada tahun 1976, dia itu adalah seseorang yang dicuci otaknya oleh pihak Hydra untuk menjadi senjata rahasia Hydra untuk mengalahkan segala berbagai macam ancaman. Tapi ketika dia udah sadar, dia langsung menghancurkan organisasi Hydra ini setelah pertarungannya dengan S.H.I.E.L.D. yang akhirnya menyatakan dia sendiri bahwa Hydra adalah ancaman yang sebenarnya. Akhirnya dia menjadi Spider-Woman sebagai bentuk penebusan dosanya yang sebelumnya dia berpihak kepada Hydra. Dan tugasnya sebagai Spider-Woman ini kebanyakan adalah untuk memecahkan berbagai macam kasus kriminal yang terjadi di kota New York. Bahkan dia sering berkolaborasi dengan Captain Marvel dari ancaman luar angkasa. Nah, terlihat di sini Spider-Woman versi Spider-Verse ini sepertinya dia akan memiliki hubungan khusus dengan Spider-Man 2099 alias Miguel O'Hara yang menjadi tokoh antagonis utama di film ini. Sepertinya mereka berdua ini berasal dari universe yang sama sehingga Jessica memiliki hubungan yang khusus dengan Miguel. Mungkin sebagai rekan dekat atau teman dekat ya. Well, kita kurang tahu di sini ya. So, mungkin kita akan lihat lebih detail semuanya di filmnya nanti. Selanjutnya kita bisa melihat ada sosok Spider-Punk yang membawa gitar listriknya yang menjadi ciri khasnya dalam versi komiknya serta memiliki penampilan rambut punk yang begitu akurat komik banget. Nah, dia juga ada di komik yang pertama kali muncul di komik The Amazing Spider-Man volume 3 issue nomor 10 yang dirilis pada tahun 2014. Nah, Spider-Punk ini alter egonya adalah Hobie Brown yang berasal dari Earth 138 dan kisahnya dimulai sebagai Spider-Man ketika dia digigit oleh laba-laba yang sebelumnya terkena cairan kimia berbahaya dari sebuah pabrik yang dipegang oleh gembong mafia. Sejak saat itulah, Hobie Brown ini mulai beraksi sebagai Spider-Man yang juga terkenal sebagai anak band punk karena kegemarannya dalam bermusik. Nah, di Earth 138 ini dalam komik Marvel sendiri dikenal sebagai Punk Universe karena universe ini dikuasai oleh pemerintah dan penguasa korup. Dan terungkap bahwa presidennya itu adalah Norman Osborn yang diceritakan dia telah bergabung dengan Symbiote Venom. Setelah itu, dia sebagai pemimpin yang sangat diktator, Norman Osborn selalu membuat rakyatnya menderita. Dan hal inilah yang membuat Spider-Punk ini melakukan pemberontakan besar-besaran dengan kelompok pemberontak yang ada di sana untuk menggulingkan pemerintahan Norman Osborn dan kekuatannya sebagai Spider-Man di universe tersebut. Selanjutnya ada sosok varian dari Spider-Man lagi yang terlihat dia memiliki rambut panjang serta jaket merah dan biru dengan nuansa yang kekinian banget. Yang kemungkinan besar ini adalah Spider-Man India yang pertama kali muncul dalam komik Spider-Man India issue nomor 1 yang dirilis pada tahun 2005. Nama alter egonya adalah Pavitr Prabhakar yang merupakan seorang pemuda India yang tinggal di sebuah desa. Kemudian dia pindah ke kota Mumbai bersama dengan bibinya Maya dan pamannya yang bernama Paman Bim untuk melakukan studinya ke jenjang yang lebih tinggi setelah dia mendapatkan beasiswa. Dia akhirnya berubah menjadi Spider-Man ketika dia digigit laba-laba saat dalam perjalanan sekolahnya. Dan dia juga sama dengan Peter Parker, di mana dia selalu dicemooh di sekolahnya karena dianggap sebagai anak dari desa. Sampai akhirnya pamannya Bim tewas dikarenakan dia berusaha menghentikan aksi perampok saat Pavitr dijemput olehnya. Akhirnya setelah kematian pamannya, Pavitr ini menjadi Spider-Man sesuai dengan yang selalu dinasihati oleh pamannya dengan kata-kata yang sudah kita kenal, with the great power comes great responsibility. Anjir nih quotes sih nggak ada habis-habisnya ya. Selanjutnya terlihat ada begitu banyak Spider-Man yang ada dalam frame ini yang sebelumnya sudah pernah kita bahas satu persatu di trailer breakdown sebelumnya. Silahkan tonton ya. Akhirnya kita diperkenalkan dengan Miguel O'Hara sebagai Spider-Man 2099 yang telah menyerang villainnya yang bernama Vulture yang kostumnya agak sedikit beda dengan Vulture yang kita kenal dalam komik karena dari bentuk armor dan juga warnanya semuanya berwarna abu-abu. Nah, by the way, untuk Miguel O'Hara ini alias Spider-Man 2099 ini
digadang-gadang akan menjadi villain utama bagi Miles Morales, di mana di komiknya itu sebenarnya perannya dia itu sebagai anti-hero yang pertama kali muncul dalam komik Spider-Man 2099 is nomor 1 yang dirilis pada tahun 1992. Miguel O'Hara sebenarnya asalnya dari Earth 928 yang timelinenya di tahun 2099. Saat dia menjadi dewasa, dia diterima di sebuah perusahaan yang bernama Alchemax, yaitu sebuah perusahaan internasional yang digambarkan telah menguasai Amerika Serikat pada tahun 2099 di masa depan. Nah, di perusahaan Alchemax ini, Miguel melakukan berbagai macam eksperimen yang mutakhir sebagai seorang ilmuwan, dan dia telah berhasil dalam menciptakan banyak sekali eksperimen hingga dia berprestasi di kantornya. Sampai akhirnya dia dilirik oleh CEO Alchemax yang bernama Tyler Stone yang merupakan ayah kandung Miguel sendiri. Lalu kemudian ayahnya memberikan Miguel sebuah minuman yang telah dicampur oleh senyawa aditif yang disebut sebagai Rapture untuk membuatnya kecanduan, sehingga dia nggak akan pergi dari perusahaan Alchemax ini. Nah, Miguel yang berusaha lepas dari pengaruh Rapture ini, akhirnya dia mencoba sebuah eksperimen dengan cara memasukkan gen laba-laba dalam dirinya, karena katanya racun laba-laba ini bisa menetralisir semua racun-racun aditif yang ada dalam tubuhnya. Alhasil, Miguel lepas dari kecanduan Rapture ini dan secara nggak sengaja memperoleh kekuatan laba-laba sebagai Spider-Man di universe-nya sebagai Spider-Man 2099. Nah, di trailer ini juga memperlihatkan Miguel telah bertemu dengan Miles dan juga Gwen yang ada di sana. Yang di mana di sini Miles ingin bergabung dengan para Spider-Verse yang lainnya. Tetapi Miguel sebagai pemimpinnya ini gak mengizinkan Miles Morales untuk bergabung. Namun kita belum tahu apa alasannya. Tapi kemungkinan disinilah letak kuncinya, yang dimana Miguel ini gak ingin kejadian yang pernah jadi di Earth 1999 alias MCU yang melibatkan Doctor Strange dan juga seorang kutu buku yang telah menghancurkan realitas Spider-Verse, sehingga semua orang yang tahu Peter Parker atau Spider-Man ini akan ketarik ke universe tersebut. Nah, kemungkinan Miguel ini juga ketarik ke Earth 1999, di mana Miguel juga melihat pertarungan tiga Spider-Man utama ini melawan berbagai macam villain seperti Green Goblin, Doc Ock, Sandman, Lizard, dan Electro di sebuah patung Liberty yang membawa shield Captain America sebagai bentuk penghormatannya. Dan ya, maybe dia nggak ikutan perang ya, karena mungkin dia masih bingung dengan apa yang terjadi. Makanya dia bisa tahu bahwa kajian multiverse ini disebabkan oleh Peter Parker versi Tom Holland yang ada di MCU, dan juga dia langsung koneksi dengan apa yang terjadi di Earth-nya si Miles Morales, di mana kejadiannya ada di Into Spider-Verse dan juga No Way Home itu semuanya sama, tapi dengan eksekusi yang berbeda. Ditambah lagi, kalau kita ngomongin soal No Way Home, gua rasa nggak cuma Tobey dan Andrew dan semua villain ini doang yang ketarik, tapi semua orang-orang yang tahu bahwa Peter Parker ada Spider-Man juga ketarik ke universe 1999 ini ya. Well, yang ngomong bahwa MCU itu adalah Earth 616 siapa nih? Gini kita langsung wanjir, ternyata masih Earth 1999 ya, yang masih dikonfirm oleh Kevin Feige sendiri. Nah, by the way, kalau kalian sadar di trailer ini, Miguel itu juga kenal loh dengan Peter Parker, yang memang mereka itu juga sebagai teman lama, yang mereka itu pertama kali muncul di komik Spider-Man 2099 Meet Spider-Man is nomor 1 yang ditulis pada tahun 1995, yang dimana Miguel bertemu dengan Peter Parker alias Spider-Man dari Earth 616, yang dimana Miguel datang ke sana untuk mengejar musuh bebuyutannya yang lari ke masa lalu, yaitu Hobgoblin, sehingga Peter Parker juga ikut turun membantunya. Akhirnya mereka berdua menjadi teman dekat. Jadi bisa dipastikan kalau Miguel ini ketarik juga ke sana karena dia tahu kalau Peter Parker adalah Spider-Man. Dan di trailer ini kita bisa melihat kalau Peter B. Parker sepertinya kenal dengan Miguel, karena dalam film pertamanya ini si Peter B. Parker ini adalah Peter Parker dari universe utama di Earth 616 ketika dia pertama kali ketarik ke universe-nya Miles Morales. Dan di situ terlihat ada seorang bayi perempuan yang bisa memanjat dinding dan mengeluarkan jaring yang ada di tangannya. Nah, ini adalah putri dari Peter B. Parker dan juga Mary Jane Watson yang bernama Mayday Parker. Nah, kok bisa? Bukannya sebelumnya Peter B. Parker itu udah cerai dengan si Mary Jane Watson di universe-nya. Nah, sebenarnya ini udah dijelaskan di ending Spider-Man Into the Spider-Verse yang memperlihatkan Peter B. Parker mendatangi kembali Mary Jane Watson untuk mengajaknya balikan bersamanya dan meyakinkan bahwa dia dan MJ bisa memiliki keturunan. Karena di awal film itu mereka berdua ini cerai, kan si Peter ini nggak mau punya anak dengan MJ karena merasa belum siap menikah. Nah, di sini akhirnya mereka berdua sudah memiliki keturunan yang kalau kita yakin di komiknya itu namanya adalah Mayday Parker alias Spider-Girl. Nah, Mayday Parker alias Spider-Girl ini pertama kali muncul di komik Amazing Spider-Man volume 3 issue nomor 15 yang dirilis pada tahun 2015, yang menceritakan ketika May masih kecil dia itu diculik oleh Ellison Morgan atas suruhan dari Green Goblin. Namun pada akhirnya May dapat kembali ke pelukan kedua orang tuanya atas bantuan dari Kane, teman lama Peter Parker
di sana. Nah, ketika Mayday udah beranjak dewasa, dia baru menyadari bahwa dia tuh mewarisi kekuatan yang sama seperti ayahnya, yaitu Peter Parker sendiri. Maka May memutuskan mengikuti jejak ayahnya sebagai Spider-Girl. Jadi kemungkinan di sequel nanti kita akan bisa melihat Mayday Parker menjadi dewasa dan berubah menjadi Spider-Girl untuk membantu ayahnya dalam memerangi kejahatan, entah itu di lokasi di Spider-Verse ataupun di New York. Well, nanti kita akan lihat ya untuk masa depan Spider-Girl ini seperti itu. Selanjutnya ada sebuah adegan di mana Gwen Stacy sebagai Spider-Gwen telah melihat Peter Parker tewas di hadapannya. Dan adegan shot seperti ini mengingat gua dengan kematian Gwen Stacy di The Amazing Spider-Man 2 ke depan Mark Webb, di mana Peter Parker gagal menyelamatkan Gwen setelah pertarungannya melawan Green Goblin di Clock Tower. Awalnya gua berpikir kalau ini adalah scene flashback dari film Spider-Man Into the Spider-Verse yang dimana memperlihatkan Gwen menangisi kematian Peter Parker yang sudah dia bunuh karena dia merupakan alter ego dari The Lizard di universe-nya. Tapi setelah gua cek lagi, ternyata ini adalah Peter Parker dan segi kostum laba-labanya serta celana karet yang ia pakai juga berwarna abu-abu yang memang ini jadi kasih sama seperti Peter Parker yang menjadi mentor bagi Miles dan teman seperjuangan mereka di sana. Jadi sepertinya Gwen ini akan mengalami hal yang sama di mana dia itu udah pernah kehilangan Peter Parker di universe-nya dan juga dia kehilangan sosok Peter Parker yang ada di universe-nya Miles Morales ini. Tapi masalahnya kita nggak tahu yang penyebab kematiannya seperti apa. Apakah jangan-jangan dia akan dibunuh oleh Miguel atau jangan-jangan dia akan dikeroyok oleh semua Spider-Verse yang ada di sana karena dia adalah orang yang membantu Miles Morales. Well, kita tunggu aja karena gue pengen tahu asal kenapa si Peter Parker tewas di film kedua ini. Selanjutnya kita bisa melihat ada penampilan dari The Spot sebagai villain bagi Spider-Man yang memang dia pertama kali muncul dalam komik The Spectacular Spider-Man issue nomor 98 yang dirilis pada tahun 1985. Nah, The Spot sendiri adalah seorang ilmuwan jahat yang bernama Jonathan Orne yang memang itu adalah tangan kanan dari Kingpin dulunya. John kemudian memutuskan untuk menjadi super villain yang bernama The Spot dengan kekuatan utamanya yang bisa menciptakan sebuah portal ke dimensi lain dengan tubuhnya sendiri. Lalu mengapa tubuhnya penuh dengan bintik-bintik hitam yang terhubung satu sama lain. Namun dalam film ini kita kurang tahu nih motif dan tujuan dari The Spot ini apa. Apakah dia sebagai villain cameo aja yang akan menghibur para penonton atau justru ada peran tersembunyi dari The Spot ini. Mengingat dia masih ada hubungannya dengan Kingpin yang sudah dikalahkan oleh Miles di film pertamanya. Well, kita tunggu aja ya perkembangannya bagaimana seperti itu. Nah, selanjutnya ada scene yang membuat gue tuh terkejut melihatnya ketika Miles Morales ingin pulang ke universe-nya karena mungkin di sini dia tuh udah merasa nggak sanggup melihat dampak yang udah dilakukan di film pertamanya, di mana dia terlambat mengirim para Spider-Verse ini ke universe mereka masing-masing. Dan tampaknya mereka semua ini berpihak kepada Miguel O'Hara, termasuk Peter Parker dan Gwen Stacy juga berpihak kepada Miguel. Dan selanjutnya Miles ini meyakinkan kepada Peter Parker untuk berpihak kepadanya dan mengingatkannya kepada perkataan Paman Ben yang selalu mengatakan the great power comes great responsibility. Lalu Peter menjawabnya bahwa jika bukan karena Uncle Ben maka mereka semua tidak akan pernah dicipta sebagai Spider-Man, karena memang ini juga mereferensikan kepada asal-usul Peter Parker di semua multiverse Marvel yang kebanyakan mereka selalu mendapatkan sebuah pesan dari Paman Ben yang menasihatinya dengan cara yang sama. Jadi apakah benar semua Spider-Verse ini akan bertaruh dengan si Spider-Man Miles Morales ini, mengingat Miles Morales ini masih newbie banget sebagai Spider-Man. Masalahnya sampai sekarang kita masih belum tahu nih apa yang membuat si Miguel ini menjadi marah kepada Miles Morales. Tapi gua punya satu kecurigaan kepada Miguel kenapa dia itu bisa menjadi villain di film ini. Kemungkinan universe dia itu hancur karena tabrakan antar berbagai macam universe sehingga dia kehilangan istri dan anaknya di universe-nya, dan di akhirnya menyalahkan Miles Morales atas dia yang terlambat untuk menghentikan Kingpin sejak awal yang sudah berniat untuk menghancurkan multiverse di film pertamanya kemarin. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju dengan teori seperti ini di mana Earth si Miguel hancur dan dia menyalahkan Miles atas semua kejadian ini, yang dimana kejadian bertabrakan semua multiverse ini disebut sebagai incursion, yang dimana incursion itu sudah pernah ditis di Miss Marvel kemarin. Nah, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar di bawah, oke? Selanjutnya kita bisa melihat bahwa Miguel sebagai Spider-Man 2019 ini terus mengejar Miles Morales dengan secara brutal. Bahkan dia mengajak semua Spider-People ini mengejar dan menangkapnya di sana. Dan si Gwen kemungkinan di sini dia tampak bingung apakah di sisi Miles yang dianggap bersalah atau justru dia akan berpihak kepada Miguel yang justru dia mengutamakan semua Spider-People ini untuk kembali ke universe mereka masing-masing, yang mereka semua itu masih terjebak di sana. Selanjutnya ada sebuah adegan ketika Spider-Man 2019
Spider-Man ini memerintahkan kepada semua Spider People untuk membunuh Miles Morales sebagai Spider-Man atas insiden multiverse yang terjadi. Dan di scene selanjutnya ada penampilan spesial dari Scarlet Spider alias Spider-Man versi Ben Reilly lengkap dengan hoodie warna birunya yang pertama kali muncul di komik Amazing Spider-Man issue nomor 149 yang dirilis pada tahun 1975 yang lokasinya masih berada di Earth 616. Nah, Ben Reilly ini sebenarnya adalah Spider-Man hasil cloningan langsung dari Peter Parker dengan menggunakan DNA miliknya yang diciptakan oleh The Jackal, yang dimana cloning ini memiliki tujuan awal untuk membunuh Spider-Man yang asli. Namun singkat cerita, Ben akhirnya menggantikan Peter Parker sebagai Spider-Man karena dia masih sedih dengan kematian Gwen Stacy. Lalu dia merubah identitasnya sebagai Scarlet Spider dengan bentuk yang hampir sama seperti Spider-Man versi Peter Parker, cuma ditambahi hoodie warna birunya. Next, ini ada sebuah adegan yang membuat gua kaget melihatnya, di mana semua Spider People ini saling tunjuk-menunjuk untuk mencari siapa target dari Miguel yang sebenarnya ketika dia memerintahkan semua Spider People untuk memburu Spider-Man. Lalu dalam frame ini terlihat ada 3 Spider-Man yang ditunjuk di sini. Well, kita akan langsung breakdown satu persatu. Yang pertama di sini ada Spider-Man Unlimited yang berasal dari serial animasinya yang pernah dirilis pada tahun 1990-an, yang memang kostumnya memakai nanoteknologi dan juga memakai sebuah jubah jaring laba-laba yang dibuat oleh Peter Parker sendiri. Dan kisah originnya ini, Peter Parker telah misinya ke sebuah dimensi lain yang dimana dia terjebak di sana dan dia harus melawan semua berbagai macam alien-alien yang berkuasa di planet tersebut, sehingga Spider-Man terpaksa harus mencari jalan keluarnya dan dia harus membebaskan semua orang-orang yang diperbudak oleh para ras alien tersebut. Kemudian sampai kiri ini dengan mata yang begitu tipis, sepertinya ini adalah Spider-Man versi Jepang yang dimana dia udah pernah dikonfirm oleh pihak sutradara bahwa dia akan hadir di film animasi ini. Yang memang Spider-Man versi Jepang ini pernah dirilis pada tahun 1977 dan dia adalah satu-satunya Spider-Man yang perubahannya sangat Kamen Rider banget. Bahkan dia memiliki Mega Sword-nya sendiri. Diceritakan bahwa dia adalah seorang pemuda yang bernama Takuya Yamashiro yang merupakan seorang pembalap motor. Dan dia melihat sebuah UFO jatuh ke bumi yang dimana UFO itu bernama Marveler. Nah, Takuya dan ayahnya merupakan seorang ilmuwan pun langsung menghampiri UFO tersebut. Lalu keluarlah seorang alien yang bernama Garia yang akhirnya Garia ini sekarat dan dia memberikan darahnya dan memasukkannya ke dalam tubuh Takuya. Akhirnya Takuya bermutasi dan menjadi Spider-Man dengan kekuatan tembakan jaring laba-laba dan bisa merayap di dinding. Serta dia bisa mengakses UFO tersebut yang ternyata UFO itu adalah Mega Sword-nya sendiri yang bisa diaktifkan menjadi robot raksasa yang bernama Leopardon. Dan akhirnya Spider-Man muncul di kota Tokyo alias Jepang dan dia memiliki misi untuk membasmi kejahatan dari ancaman para pasukan iblis yang bernama Iron Cross Army. Lalu kemudian di bagian kanan ada Spider-Man versi PS4 yang dimana ceritanya adalah Peter Parker yang udah tumbuh dewasa, dimana dia akan berhadapan langsung dengan mentornya sendiri yaitu Dr. Octavius yang menjadi gila karena usahanya telah dilengsarkan oleh mantan rekannya sendiri yaitu Norman Osborn. Dan semuanya menjadi kacau ketika Spider-Man harus berhadapan langsung dengan para Sinister Six yang telah disewa oleh Took sendiri untuk menghentikan mantan muridnya tersebut. By the way, untuk game Spider-Man ini sudah bisa kalian mainkan di PS4 dan juga PS5 secara eksklusif. Tapi kita di Steam belum tahu ya apakah udah muncul atau belum. Well, kalau kalian punya informasi lanjut, tulis kolom komentar di bawah, oke? Dan kemudian trailer kedua Spider-Man Across the Spider-Verse ini ditutup dengan Spider-Man versi Peter Parker yang curhat kepada Spider-Man psikiater tentang kematian paman Ben yang tentu membuat hatinya sangat terpukul. Lalu datanglah Miles Morales sambil dia dikejar oleh para Spider People yang lainnya dengan versi slow motion. Ya, ini akan jadi film Spider-Man yang bertemakan multiverse selanjutnya setelah No Way Home. Sejujurnya, gue mengharapkan ada Madam Web di sini, yang dimana kalau di komiknya dia itu adalah sosok yang bisa menjelajah semua berbagai macam Spider-Verse yang ada di multiverse Marvel. Well, tapi mungkin itu akan dikip oleh pihak Sony Pictures karena dia akan muncul di film solonya nanti secara live action. Jadi ya, kita akan tetap nunggulah untuk mengenai film yang kedua ini yang rencananya akan tayang pada tanggal 2 Juni tahun 2023 mendatang. So, buruan nabung dan jangan lupa nonton film ini di bioskop kesayangan kalian bareng keluarga dan juga komunitas Marvel, oke? Sikat cuy. So, itu aja mengenai breakdown trailer kedua dari Spider-Man Across the Spider-Verse ini. Kalau kalian menemukan detail dan teori yang gak gue sebutkan di video ini, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue sama video mendidik dan menghiburkan semua, karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti lagi untuk kalian.
Dan jangan lupa untuk follow semua sosial media kita, Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update beberapa konten terbaru buat kalian. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita, namanya Mario Puzzle Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Jelo, dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woohoo!